Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan kuliner legendaris ke kedai bubur Cikini HR Sulaiman atau biasa dikenal dengan Burcik. Bapak HR Sulaiman ini awalnya bernama Raji karena beliau memiliki darah India dari ibunya. Dan pada saat beliau menunaikan ibadah haji, ada yang menyarankan untuk berganti nama menjadi Sulaiman. Dan sejak itu nama ini dipakai hingga menjadi nama kedai bubur. Bapak Sulaiman telah berjualan bubur sejak tahun 1969 dan resep yang dipergunakannya sampai dengan hingga saat ini masih sama. Pada awalnya Bapak Sulaiman berjualan martabak dengan resep yang dipelajarinya dari saudaranya yang orang India. Namun karena pada tahun 1960-an bubur itu sangat digandrungi oleh warga Jakarta, maka beliau berinovasi ke bubur. Tren bubur yang disukai kala itu adalah bubur dengan cita rasa Cina, yaitu bubur dengan menggunakan kaldu babi. Karena banyak orang tidak bisa memakan kaldu babi, maka Bapak Sulaiman menginovasikannya atau mengkreasikannya dengan menggunakan kaldu ayam kampung. Bubur awalnya dijual dengan menggunakan gerobak. Jadi pada saat awal berjualan, karyawan Pak Sulaiman akan mendorong dua gerobak, yaitu gerobak martabak dan gerobak bubur. Karena pada saat itu tidak ada tempat yang memadai untuk berjualan, maka gerobak bubur sering dikejar-kejar kamtip. Bahkan pernah diangkut paksa karena berjualan di trotoar jalan. Tidak itu saja, bahkan pernah pula tenda dan bangku disita oleh petugas kamtip sehingga berjualan tanpa tenda dan bangku. Untuk mensiasati petugas kamtip, gerobak bubur memiliki 3 lokasi, yaitu di depan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, di depan gedung yang sekarang menjadi KFC Cikini, dan di persimpangan Jalan Cilacap. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an, seorang pemilik toko buah menawarkan teras rukonya untuk ditempati. Dan di tahun 1994, ruko tersebut akhirnya menjadi hak milik Bapak Sulaiman. Dan di ruko inilah bubur berlokasi hingga saat ini. Dan saat ini kedai sudah dikelola oleh generasi keempat. Lokasi ruko sangat strategis, berada di jalan raya besar dan di persimpangan jalan sehingga mudah untuk ditemukan. Sistem pemesanan di sini adalah kita harus lebih dahulu memesan makanan yang kita inginkan, langsung melakukan pembayaran, kemudian kita menunggu di tempat duduk. Dan ini adalah foto Bapak HR Sulaiman beserta istri yang terdapat pada salah satu dinding ruko. Selain bubur dan martabak, saat ini juga kedai telah menjual makanan lain seperti nasi goreng, mie rebus, dan aneka minuman serta kopi. Namun penjualan terbesar tetap pada bubur ayam dan yang menjadi favoritnya adalah bubur ayam telur. Bubur berwarna kecoklatan karena bubur ini menggunakan 40 macam rempah dan bubur tidak menggunakan garam atau MSG. Rasa aslinya didapat dari rempah berkualitas super dan tongce serta sayuran ayam yang telah dibumbui. Bubur dimasak setiap hari, mulai dari dini hari hingga jam 6 pagi siap untuk dijual. Dan ini adalah bubur telur yang disukai oleh pelanggan, menggunakan kuning telur ayam kampung. Ruko kedai tidak besar dan ruko ini terdiri dari 3 tingkat, di mana setiap tingkatnya terdapat meja bangku yang juga tidak banyak dan setiap lantai dilengkapi dengan toilet. Dan ini adalah bubur ayam pesanan saya, tidak menggunakan telur ayam kampung. Bubur berwarna kecoklatan, ada suiran ayam kampungnya, kemudian ada cakwe yang digiling halus sehingga bentuknya sudah tidak mirip cakwe lagi, dan juga di sini ada tongcai. Bubur tidak menggunakan garam dan MSG. Rasa asin didapat dari rempah berkualitas super dan tongcai serta suiran ayam yang telah dibumbui. Namun di setiap meja telah disediakan garam, lada, kecap manis, serta kecap asin yang dapat ditambahkan oleh pengunjung jika dirasakan perlu.
Bubur Cikini berbeda dengan kebanyakan bubur yang kita temui, khususnya di Jakarta, dengan limpahan kuah kaldu dan rasa gurih yang menggigit. Juga tidak sepenuhnya sama dengan bubur ala Cina, di mana bubur tidak ada kuah kaldu tetapi sudah gurih. Bubur Cikini adalah jenis bubur kering yang tidak menggunakan MSG dan garam, namun disediakan bumbu pelengkap di meja yang bisa ditambahkan jika diperlukan, sehingga bubur ini bersifat custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.